Gimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini kita bakal membahas spoiler Battledroop The Haven Season 5 episode 8. Dimana pada episode sebelumnya kita diperlihatkan Baishan yang menjadi sasaran tinju Xiaoyan dan tidak berdaya menghadapi Xiaoyan. Namun di saat yang sama, Douki di tubuh Xiaoyan mengalir dengan deras dan bergejolak. Udara di sekitarnya juga berfluktuasi dengan cepat. Dari kelihatannya, itu adalah adegan yang terjadi sebelum seseorang menerobos. Penonton di arena terkejut. Xiaoyan akan menerobos dalam pertempuran, mengingat tempat untuk menerobos sangatlah buruk. Oh ya, sekedar info, seseorang nggak bisa menerima terlalu banyak gangguan ketika menerobos. Jika itu gangguan ringan, akan menyebabkan seseorang terluka. Jika itu gangguan berat, akan menyebabkan hidup seseorang dalam bahaya. Baishan yang melihat Xiaoyan akan menerobos mentertawakan Xiaoyan dan berkata, "Xiaoyan, bahkan sepertinya langit membantuku." "Kakak Xiaoyan, kamu dapat menyelesaikan penerobosanmu. Aku akan menahan mereka untuk sementara waktu." Sosok Sun-Er tiba-tiba muncul. Sun-Er benar-benar telah menyingkirkan 8 peserta dari kelompok Baishan dari arena. "Beri aku 10 menit, ucap Xiaoyan. Sun-Er mengalihkan tatapannya kepada Baishan. "Baishan, jika kamu ingin menyerang, datanglah." Keganasan melonjak di wajah Baishan. Ia pun berkata, "Wow, Hujia, aku pikir kita mungkin bisa bekerja sama untuk menyingkirkan Xiaoyan dan Sun-Er." Wu dan Hujia pun terkejut. Baishan mencoba meyakinkan mereka. "Bukankah kalian berdua menginginkan Junior Sun-Er? Jika kita bisa mengeluarkan Xiaoyan dari arena, maka dia akan kehilangan kualifikasi masuk 5 besar." Kata-kata Baishan menyebabkan ekspresi Wu dan Hujia berubah sedikit. Mereka saling bertukar pandang dan mengangguk. "Baiklah, mari pertama-tama kita singkirkan Xiaoyan dari kompetisi." Saat ketiga kelompok mencapai kesepakatan, mereka bergerak melangkah ke tempat Sun-Er berada. Sun-Er tampaknya telah memahami sesuatu. Apakah kalian ingin menggabungkan kekuatan dan menyerang bersama?" Sun-Er menyaksikan 11 orang yang datang mendekat. "Junior Sun-Er, tenang saja. Kami tidak akan menyakitimu. Hanya saja aku harus menyingkirkan orang itu." Hujia menunjuk Xiaoyan yang matanya sedang tertutup. "Baiklah, kamu dapat datang dan mencobanya." Sun-Er menjawab dengan dingin. Seketika, Douki perlahan melonjak keluar dari tubuh mereka, dan dalam sekejap aura kuat mengisi seluruh arena. Xiaoyu yang melihat Sun-Er dikelilingi oleh lawannya berteriak dengan marah. Bukankah orang-orang ini terlalu tercela? Mereka benar-benar bertempur 3 melawan 1. Aturan kompetisi kali ini tidak melarang menggunakan metode semacam itu. Karena itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Instruktur Rolling menghela nafas dengan lembut. Di kursi para tetua, Penatua Huo melihat ke arena dan berkata, "Hugan, sepertinya upaya kamu ini masih memiliki terlalu banyak celah. Bahkan pertarungan 3 melawan 1 pun benar-benar bisa muncul." Pada saat ini ekspresi Hugan sedikit jelek. Dia hanya bisa tertawa sedikit saat mendengar kata-kata Penatua Huo. "Kompetisi seperti ini memang sangat kacau. Aku sudah mengatakan di awal kompetisi bahwa mereka tidak melanggar peraturan dengan melakukan ini. Semua ini masalah milik mereka. Aku tidak akan ikut campur." Di bawah tatapan tak terhitung jumlahnya, pengepungan di arena akhirnya terkunci ke Sun-Er. 8 orang puncak Doushi membawa kekuatan ganas saat menyerang. Guardian Trigram Palm. Wajah cantik Sun-Er menjadi dingin. Cahaya keemasan di telapak tangannya melonjak, dan dengan segera mengeluarkan 8 bayangan telapak tangan yang melayang secara berturut-turut. 8 puncak Doushi yang tak mampu menghindarinya dalam sekejap memuntahkan seteguk darah dan langsung tersingkir dari arena kompetisi oleh serangan Sun-Er tersebut. Penonton di arena terkejut melihat kekuatan Sun-Er yang hanya dengan satu serangan mampu mengalahkan 8 orang puncak Doushi. Sosok manusia berwarna darah dengan cara yang aneh tiba-tiba menerkam. Saat Wu mengayunkan tangannya, dia membawa kabut darah dan menyerang Sun-Er. Ekspresi Sun-Er berubah saat berhadapan dengan serangan frontal Wu. Setiap kali tangan mereka menyerang satu sama lain, ledakan energi yang menusuk telinga akan muncul.
Ketika Wu Hao baru saja selangkah mundur, sosok Hu Jia dengan cambuknya membawa suara gemuruh jatuh dari langit. Shun Er memutar tangannya dan mengangkatnya. Cahaya keemasan meluncur keluar dengan eksplosif dan merenggut cambuk panjang yang dicambuk Hu Jia. Pada saat yang sama, Shun Er tiba-tiba menarik tubuhnya ke belakang, mendorong kembali Bai Shan yang ingin membuat jalan memutar untuk meluncurkan serangan menyelinap kepada Xiaoyan dari belakang. Dalam waktu kurang dari 2 menit, Shun Er mampu mengalahkan 8 orang puncak Doushi dan menahan 3 orang Dadoshi yang kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Pertarungan di antara mereka pun terus berlanjut. Doki bergejolak meletus dari ketiganya yang melancarkan serangan ganas bersamaan kepada Shun Er. Sementara Shun Er seperti gunung besar yang menghalangi mereka bertiga. Namun, tepat ketika Shun Er ditahan oleh Wu Jia dan Wu Hao, tawa dingin tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Junior Shun Er, aku minta maaf, tapi orang ini harus dikeluarkan dari arena hari ini. Shun Er buru-buru menoleh ke belakang dan melihat bahwa Bai Shan menggunakan kakinya untuk dengan kejam menyerang Xiaoyan yang sedang menutup matanya. Bai Shan, beraninya kamu. Tubuh Shun Er segera berkedip, dan seketika dia muncul di depan Xiaoyan untuk menghalangi serangan Bai Shan. Namun, dengan begitu Shun Er secara kebetulan memaparkan punggungnya kepada Bai Shan. Serangan Bai Shan pun jatuh di tubuh Shun Er. Seketika, wajah Shun Er menjadi sedikit memerah. Jejak darah samar muncul dari mulutnya yang dengan cepat dibersihkan. Wu Hao yang sedikit sensitif terhadap darah segar membalikkan tubuhnya dan berteriak dengan marah kepada Bai Shan. Beberapa kemarahan juga terlihat di wajah cantik Hu Jia. Aku hanya ingin mengeluarkan Xiaoyan dari arena. Itu adalah Junior Shun Er yang membuat dirinya terluka untuk melindunginya. Bagaimana bisa kalian menyalahkanku? Bai Shan dengan dingin berteriak. Bai Shan, kamu tidak perlu terus menjadi munafik. Jika kamu dapat meninggalkan kompetisi tanpa cedera, aku, Xiao Sun Er, tidak akan perlu lagi untuk tetap tinggal di Akademi Jianan. Sebuah suara dingin tiba-tiba keluar dari mulut Shun Er. Shun Er perlahan berdiri, tubuhnya diselimuti cahaya keemasan. Energi sangat kuat terpancar dari tubuh Shun Er. Dari penampilannya, sepertinya dia ingin mengaktifkan teknik rahasia tertentu. Namun, Xiaoyan yang telah berhasil menerobos tiba-tiba bangun dan memegang tangannya. Baiklah, biarkan aku yang menangani sisanya. Xiaoyan Gege. Ketiganya memiliki kekuatan bintang 5 atau 6 Dadoshi. Metode Ki yang mereka gunakan juga bukan kelas rendah. Selain itu, mereka juga memiliki teknik Do yang sangat kuat. Shun Er berkata ragu-ragu. Serahkan padaku. Xiaoyan berkata sekali lagi. Kemudian dia mengalihkan pandangannya kembali kepada Bai Shan, Wu Hao, dan Hu Jia. Dia perlahan berkata, jika kalian semua keluar dari arena tanpa cedera, maka aku Xiaoyan tidak akan pernah mengambil langkah lain lagi di Akademi Jianan. Kata-kata Xiaoyan membuat ekspresi mereka bertiga berubah. Mereka dapat merasakan dengan jelas kedinginan dan kemarahan yang tergandung dalam kata-kata Xiaoyan. Meskipun saat ini kamu sudah maju 1 bintang, kamu hanya memiliki kekuatan sekitar bintang 6 Dadoshi. Jika kamu ingin melawan kami bertiga, aku pikir kamu hanya ingin dipermalukan. Bai Shan tertawa dengan dingin. Wu Hao pun juga ikut berbicara. Niat awalku adalah tidak ingin menyakiti Shun Er. Setelah mengalahkanmu, aku akan membuat Bai Shan membayar harga akibat tendangannya kepada Shun Er. Haha, kamu juga harus menghitungku. Wu Jia tertawa. Bukankah ini sedikit terlambat untuk membicarakan semuanya? Tangan Xiaoyan perlahan membentuk segel aneh di depannya. Api berwarna hijau menyelimuti permukaan tubuh Xiaoyan, dan secara bertahap mengurmuni sepasang mata hitam gelapnya. Perubahan 3 misterius api bentuk pertama. Perubahan lotus hijau. Api berwarna hijau menyerbu keluar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan secara eksplosif meroket ke tingkat Dowling. Dowling. Ekspresi Bai Shan berubah saat menatap Xiaoyan. Keseriusan juga muncul di wajah Hu Jia dan Wu Hao. Tanpa menahan lagi, dengan kecepatan yang mengerikan, dia sudah sampai di depan Wu Hao, Hu Jia, dan Bai Shan. Tinjunya mengepal, lalu berubah menjadi 3 bayangan tinju. Masing-masing tinju membawa api hijau panas, dan dengan keras menghantam kepala mereka bertiga. Tepat sebelum tinju Xiaoyan mendarat, Bai Shan dan 2 lainnya baru menyadari
dan dengan tergesa-gesa mereka menyilangkan lengan di depan kepala mereka. Dauki dialirkan berulang kali untuk memperkuat pertahanan mereka yang bertabrakan dengan tinju Xiaoyan. Tinju itu membuat mereka mundur lebih dari 10 langkah. Baishan dengan dingin berteriak, "Mari kita bertarung dengan sekuat tenaga." Dauki berwarna perak melekat di tubuhnya. Dari penampilannya, sudah jelas bahwa dia sedang mempersiapkan teknik Dou dengan kekuatan yang mengesankan. Selain Baishan, Wu Hao dan Hu Jia juga mulai bergerak. Doki mulai melonjak liar dari dalam tubuh mereka. Di atas cambuk dan pedang berat, Doki dengan cepat berkumpul. Saat ini, mereka akan mulai menyerang habis-habisan. Baishan menggunakan teknik terkuatnya, Guntur Agung. Wu Hao juga menggunakan teknik terkuatnya, Pedang Pembelah Darah. Hu Jia juga menggunakan teknik terkuatnya, Ular Beracun Merambat ke Hutan Tenang. Teknik Dou yang kuat di tangan mereka dikumpulkan sampai batas mereka. Sementara 3 energi ganas menembak dengan eksplosif, Xiaoyan sudah menyiapkan Angry Buddha Lotus Core Flame skala kecil yang berada di tangannya. Bang! 4 kekuatan bertabrakan. Keempat energi itu membuat ledakan besar bergetar. Debu tebal naik dan menyebar ke seluruh arena. Seluruh tanah terbuka berubah menjadi reruntuhan. Di bawah tatapan sejumlah orang, debu yang merembes ke seluruh arena perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, arena yang kokoh sebelumnya telah benar-benar menjadi berantakan. Lubang yang dalam dan luas muncul di tengah reruntuhan. Di arena yang hancur, sosok berwarna hijau tiba-tiba muncul di atas batu yang besar. Sementara itu, debu yang naik dari lubang yang dalam juga berangsur-angsur mereda. 3 sosok manusia terlihat memegang dinding batu di belakangnya dengan tangan mereka untuk menopang tubuh mereka. Baishan berkata dengan suara serak, "Di mana Xiaoyan? Seharusnya dia terkubur di bawah reruntuhan dalam energi tadi. Berkelahi 1 lawan 3, dia memang sangat sombong." "Dia belum mati, aku bisa merasakan doukinya." Mata Wu Hao tiba-tiba menatap tajam ke kumpulan debu. Seluruh arena tiba-tiba menjadi sunyi. Ketika memandang seseorang yang muncul dengan penampilan sama persis ketika dia memasuki arena. Pada saat yang sama, Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan tiba-tiba berubah menjadi bayangan hitam. Dalam sekejap, itu membawa aura yang menekan saat dia muncul di depan mereka bertiga. "Xiaoyan, apa yang kamu rencanakan? Kami sudah..." Namun, sebelum teriakannya terdengar, rasa sakit yang hebat menghantam dari bawah perut Baishan. Sebuah kekuatan besar mengguncang tubuhnya sampai berguling ke belakang dan menghantam dinding keras. Xiaoyan mengalihkan tatapannya kepada Hu Jia. "Xiaoyan, kamu berani..." Tanpa ragu sedikit pun, dia tiba-tiba mengayunkan kakinya. Sebuah kekuatan kuat membawa ledakan berayun ke perut bagian bawah Hu Jia. Dihadapi dengan pembalasan Xiaoyan, Wu Hao tidak berteriak seperti 2 orang sebelumnya. Dia mengetupkan giginya dan Doki yang tersisa muncul di tubuhnya. Namun, bagaimana bisa Wu Hao yang dalam keadaan terluka parah dibandingkan dengan Xiaoyan? Seketika, bayangan hitam muncul tepat di belakang tubuh Wu Hao. Kekuatan ganas tiba-tiba menabrak punggungnya. "Ini balasan untuk Sun Er. Jika kamu tidak puas, kamu dapat datang dan menemuiku kapan saja. Di antara kalian bertiga, aku hanya melihatmu dengan serius." Bang! Tubuh Wu Hao bergerak mundur dan menyekat jejak darah di sudut mulutnya. Dalam sekian tahun, ini adalah pertama kalinya dia dipukuli seperti ini oleh seseorang dari kelompok umur yang sama. Serangan mendadak Xiaoyan di arena berada di luar dugaan siapapun. Pena tua Huo menatap Xiaoyan yang berada di arena dan berkata, "Xiaoyan ini cukup kejam." Seorang hakim di kursi juri bertanya, "Wakil kepala sekolah, apakah ini dianggap melanggar peraturan?" Xiaoyan tidak dianggap melanggar peraturan. Kita semua jelas melihat kekuatannya. Wakil kepala sekolah menghela nafas. Ia segera mengalihkan pandangannya ke arah Hu Jia di arena dan berkata di dalam hatinya, "Gadis kecil, jadikan ini sebagai pelajaran. Berada di bawah perlindunganku selama bertahun-tahun ini membuat segalanya menjadi terlalu mulus untukmu. Dengan adanya Xiaoyan, ini dapat memberikan manfaat untukmu." Di sisi lain, Xiaoyan melemparkan pandangannya ke arah kursi juri. Dia bisa bertanya dengan suara jelas, "Apakah putaran final kompetisi ini dapat dipertimbangkan sekarang? Jika tidak, aku bisa terus bermain dengan mereka bertiga." Ya, kompetisi berakhir. Satu orang dari kursi hakim buru-buru berdiri dan menjawab,
Seorang hakim yang lebih tua berdiri dari kursi juri, melihat sekeliling arena sebelum segera mengumumkan dengan suara keras. Kompetisi kualifikasi Akademi Dalam tahun ini telah berakhir. Setelah pertarungan sengit, 5 besar sudah muncul. Mereka adalah Xiaoyan, Xiao Sun-er, Wu Hao, Hujia, dan Baishan. Tiba-tiba sorakan luar biasa terdengar dari seluruh arena. Sementara Baishan, Hujia, dan Wu Hao yang berada di tengah reruntuhan masing-masing menyandarkan tubuh mereka ke batu. Brengsek, dia menyerang sangat kuat. Dia benar-benar bukan laki-laki, ucap Hujia. Xiaoyan, kamu sangat kuat, tapi aku percaya suatu saat nanti aku akan melampauimu. Wu Hao menahan dadanya saat dia mengeluarkan beberapa batuk. Masalah ini tidak dianggap berakhir. Aku, Baishan, pasti akan membuatmu membayar penghinaan ini 100 kali lipat. Xiaoyan, tunggu saja. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu berlutut di kakiku. Xiaoyan tidak peduli dengan emosi dari dalam hati mereka bertiga. Dia hanya tahu bahwa saat ini ia sudah mendapatkan izin untuk memasuki Akademi Dalam. Dan jarak antara dia dengan Fallen Heart Flame tentu saja jauh lebih dekat. Fallen Heart Flame, kamu milikku. Xiaoyan mengepalkan tangannya. Xiaoyan berbicara sambil tersenyum kepada Sun-er. Kompetisi sudah selesai. Sekarang mari kita tunggu pemberitahuan dari Akademi Dalam. Kompetisi tahunan terbesar secara berangsur berakhir ketika mereka berdua pergi. Setelah 2 hari semenjak kompetisi kualifikasi selesai, Xiaoyan tidak sepenuhnya pulih dari cedera yang dia alami. Tapi kekuatannya juga telah benar-benar stabil di tingkat Dadoshi bintang 6. Menurut aturan akademi, siswa teratas dalam kualifikasi harus mulai bersiap untuk memasuki Akademi Dalam waktu 7 hari. Adapun 5 besar, mereka mendapatkan kesempatan untuk memasuki koleksi aula buku dan mengandalkan keberuntungan mereka untuk mendapatkan teknik. Ketika Xiaoyan berjalan, tiba-tiba ia mendengar suara yang menyebut namanya. Sepupu Xiaoyan. Xiaomei memanggilnya. Xiaoyan menghampiri Xiaomei dan bertanya kepadanya, "Bisakah kamu pergi bersamaku? Aku ingin memberitahumu sesuatu." Xiaomei mengikuti Xiaoyan di belakangnya menuju tepi danau. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Xiaomei adalah anggota klan Xiao. Dia berhak tahu bahwa saat ini klan telah pindah. Xiaoyan juga merasa bersalah. Jika bukan karena konfliknya dengan sekte Mystic Cloud, klan tidak perlu terlibat dengan hal ini. Sekarang ayahnya telah hilang. Tentu saja saat ini Xiaoyan menggantikan posisinya sebagai patriark muda. Apa? Klan telah pindah? Apakah ini karena masalah dengan sekte Mystic Cloud? Xiaomei terkejut. Ya, aku membunuh salah satu tetua mereka. Setelah itu hubungan kami menjadi tegang. Aku akan menyelesaikan semua ini ketika aku kembali ke Kaisaran Jiama pada saat mendatang. Selama aku belum kembali, kamu harus mencoba untuk tidak kembali ke Kaisaran Jiama. Jika tidak, mungkin kamu dan klan akan dalam bahaya. Xiaomei mengangguk dengan patuh. Sepupu Xiaoyan, yakinlah, tidak akan ada yang berani menyalahkanmu. Selama beberapa tahun ini, tidak banyak orang yang berani untuk bertarung dan menentang orang-orang dari sekte Mystic Cloud. Xiaoyan menghela nafas. Semoga saja. Klan Xiao adalah darah dan keringat ayahku. Aku akan melakukan yang terbaik untuk melindunginya. Baiklah, aku harus kembali. Ingat, jika ada masalah, temui aku. Tidak peduli apapun yang terjadi, kamu tetaplah adik sepupuku. Xiaoyan tersenyum dan menepuk pundak Xiaomei. Dia segera berbalik dan berjalan. Sepertinya adegan ini akan menjadi akhir dari episode 8 yang akan tayang hari Ahad nanti. Oh ya, kalau kalian punya pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan insya Allah bakal gue jawab di konten selanjutnya.